Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jikalau sampai hari ini kita kembali bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Sudah selayaknya kita membalas semua kebaikan Tuhan dengan pujian penyembahan kita yang terbaik. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mengundang hadirat Tuhan untuk memenuhi setiap kami. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Yesus selama-lamanya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah, angkat suaramu, tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus, sebab hanya Dia yang layak disembah, layak dipuja. Tiada yang lain
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat yang sudah memenuhi setiap kami. Saatnya kami mau memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dengan segenap hati kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Yang siap memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang siap memuliakan nama Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab nama Tuhan adalah nama yang dahsyat. Nama yang terbesar. Dia nama yang termulia. Segala-galanya. Haleluya. Biar setiap manusia yang bernafas memuji nama Tuhan. Adalah tatamu Tuhan. Dalam kemuliaan bumi. Tumpuan kakimu sungguh menakjubkan. Ombak dan lautan menderu. Bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar. Namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona. Raja dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Katakan. Langit adalah tatamu Tuhan. Dalam kemuliaan bumi. Tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu. Bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar. Namamu mulia.
tinggikan. Biarlah dengan segenap hati kami mau memuji, dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Yes, biar segenap makhluk di bumi memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang indah bagi Tuhan. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar, Kau mulia, macam semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar, Kau mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dengan segenap hati kembali kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi bagi Yesus. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar, dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua makhluk di bumi memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, hajat semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi katakan, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, hajat semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Haleluya. Biarlah semua memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Kami sudah memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Saatnya kami menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kami mempersiapkan hati kami seperti seorang wanita yang mau duduk diam di kaki Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
pujian ini seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Harapan dan doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Hari ini saya mau berbicara tentang pria mengakhiri pertandingan iman. Ya, ada banyak orang tidak bisa mengakhiri pertandingan iman. Ada banyak pria-pria tidak dapat mengakhiri pertandingan iman. Hari ini kita akan melihat bersama-sama seorang pria yang dapat mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Siapa dia? Mari kita bersama-sama buka 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Langit dan bumi satu kali kelak akan lenyap, semua yang kami miliki akan lenyap, semua yang kami kasih akan lenyap. Namun firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman Tuhan akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Berfirmanlah dan hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sambut firman-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya khotbah series 1 bulan ini tentang pria. Kali ini pria mengakhiri pertandingan iman. Siapa pria yang saya maksudkan di sini? Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Jawabannya adalah Rasul Paulus, rasul besar, haleluya, yang menulis 13 kitab di perjanjian baru. Rasul Paulus, rasul yang hebat, rasul yang luar biasa. Alkitab katakan bahwa aku, kata Paulus, telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita juga dapat menyelesaikan pertandingan iman. Haleluya, haleluya. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu kita baru saja menyaksikan acara besar Olimpiade ya di Jepang. Haleluya. Seharusnya 2020 yang lalu, tapi karena pandemi diundur pada tahun 2021. Nah, saudaraku, setiap negara mengutus atlet-atlet yang luar biasa, ya. Atlet olahraga yang dikirim ke Olimpiade untuk bertanding biasanya adalah orang yang terpilih, dan mereka itu sudah melewati seleksi yang ketat dan keras. Nah, negara-negara yang mengutus kontingen olahraga tersebut, mereka kirim atlet itu berharap dapat menang, berharap mereka pulang membawa medali emas. Haleluya, puji Tuhan. Indonesia beberapa waktu yang lalu menang bulu tangkis ya dari pasangan wanita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Mereka dapat banyak hadiah, uang dan lain sebagainya. Karena apa? Menang, mendapatkan medali emas saat dikirim ke Olimpiade di Jepang beberapa waktu lalu. Nah, kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyatakan dirinya, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Nah, apa tujuan Rasul Paulus mengatakan demikian buat saudara dan saya pada pagi ini? Pertama, karena Paulus telah memberikan teladan iman yang baik kepada Timotius, anak asuhannya, dan kepada kita. Haleluya, haleluya. Ia telah memberikan teladan iman yang baik. Dia telah memelihara rohaninya. Hidupnya bersih di hadapan Tuhan sejak dia bertobat, melayani Tuhan, tidak ada celah. Nah, ini yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita juga dapat memberikan teladan iman setia sampai akhir mengikuti Kristus. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa kelak ia menerima mahkota kebenaran. Di mana? Di surga. Satu waktu kita juga akan meninggal. Satu waktu kita juga akan meninggalkan dunia ini. Pertama, kita akan masuk surga. Kedua, kita akan mendapatkan penghargaan. Kalau di dunia ini orang berolahraga di Olimpiade dapat emas, di surga Tuhan akan memberikan kita mahkota kebenaran. Pada waktu kita setia memelihara iman kita. Saudaraku, saya mau beritahukan, ada banyak tantangan, ada banyak penggumulan, ada banyak penderitaan yang membuat kita lemah. Saya mau beritahukan saudaraku, dalam pertandingan iman, saudara harus akhiri pertandingan dengan baik. Dan yang ketiga, hal yang sama kita juga akan mendapatkan hadiah, mahkota, jika kita setia sampai akhir. Nah, tentu bagi mereka yang merindukannya. Kalau Bapak Ibu merindukannya, mari kita pelihara iman kita. Kita harus mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Haleluya, haleluya. Nah, kekasih dalam Tuhan, saya akan sampaikan 3 hal bagaimana Bapak Ibu dapat kita menuntaskan, mengakhiri pertandingan iman yang benar.
Pertama, saudara dan saya, kita tidak boleh lepaskan iman kita. Sekali kita katakan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang mati dan bangkit dan naik ke surga, itu iman kita. Kita terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, itu iman kita. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu iman kita. Kita tidak boleh lepas dari kepercayaan kita. Iman kita. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa umatnya yang percaya kepada Kristus ke surga. Itu iman kita. Saudaraku, ketika orang-orang Kristen waktu lalu mati syahid, mereka menderita karena mereka tahu bahwa beriman kepada Kristus ada keselamatan. Kalau meninggal masuk surga. Nah, orang-orang Kristen yang meninggal karena aniaya, mereka setia sampai akhir. Saya percaya mereka yang digergaji, mereka yang ditarik oleh kuda keempat sisi, mereka yang dibakar hidup-hidup, karena iman kepada Kristus mereka akan masuk surga. Makanya saya mau beritahukan, tantangan apapun, persoalan apapun, penderitaan apapun yang kita alami, kita tidak boleh lepas dari iman kita di dalam Kristus. Saudaraku, kalau saya mau cerita tentang orang-orang yang dipenjara karena Kristus, banyak sekali. Tokoh-tokoh sejarah Kristen memberitahukan bahwa banyak orang-orang yang mati karena iman mereka kepada Kristus. Selain mereka dipenjarakan, mereka dipenggal leher, ada yang disiksa terlebih dahulu, baru mereka bunuh, disiksa dulu. Nah, saudaraku, mereka semua mengakhiri pertandingan iman yang baik. Kenapa? Sekali Yesus, tetap Kristus. Jangan kita bilang begini, ketika kita diperhadapkan dengan pisau atau golok, aku menyangkal dulu seperti Petrus, nanti bertobat lagi. Jangan Bapak Ibu, bahaya, bahaya. Jangan ikut yang salah, saudaraku. Saya mau beritahukan, sekalipun ada pisau di leher kita, sekalipun ada parang, golok, saudaraku, saya mau beritahukan, kita tidak boleh lepas dari iman. Haleluya. Tidak boleh. Ini saya mau beritahukan bahwa kita sedang hidup di ujung akhir zaman. Tuhan sedang menampih orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Saudaraku, ada contoh dalam Alkitab di dalam Daniel 6 ayat 14. Alkitab memberitahukan begini, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, raja sedih keputusan yang dia ambil, karena dia tahu Daniel ini orang yang baik. Tetapi saudaraku, apa boleh dikata? Alkitab memberitahukan, karena aturan waktu itu, Daniel harus dijebloskan dari dalam penjara di mana singa-singa itu yang sudah berhari-hari nggak makan daging, haus akan darah manusia. Saudaraku, Daniel tidak takut karena iman. Ia tidak goyah. Ya, dia tetap beriman kepada Allahnya. Dia tetap setia. Dalam gua singa, Alkitab katakan Allah menutup mulut singa-singa itu. Kenapa? Orang-orang boleh melihat mujizat. Kenapa orang-orang boleh menonton mujizat Tuhan? Karena imannya Daniel. Saudaraku, kalau kita punya iman, maka kita juga akan melihat mujizat-mujizat yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku, bisa jadi pada saat saudara mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, saudara mulai berkata, Pak Pendeta, saya sedang mengalami bahaya. Saya percaya ketika saudara
beriman sungguh-sungguh, kita akan melihat Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya. Tuhan akan menolong kita. Ya, saudaraku, saya mau beritahukan, kalaupun Tuhan tidak tolong, saya mau beritahukan, tetaplah beriman kepada Tuhan, walaupun menderita. Ya, walaupun berat penderitaannya ada. Sekali kita beriman kepada Yesus, kita tetap berkata, Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tidak boleh gantikan Yesus dengan yang lain. Beda. Ya, Yesus, Tuhan membawa kita ke sorga. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, mengakhiri pertandingan iman yang baik. Sebelum kita mengakhiri pertandingan yang baik, iman kita, Alkitab memberitahukan kepada kita yang kedua. Tuhan memberikan kita karunia, ya, talenta. Mari kita kembangkan itu. Ya, kita kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, saya mau beritahukan bahwa ada orang-orang yang diberikan talenta 1, ada yang Tuhan berikan talenta 2, ada yang 5. Nah, kita harus gandakan itu. Kita harus lipat gandakan karena nanti Tuhan akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Tuhan berikan talenta saya sebagai gembala sidang, ya, dari satu gereja. Sekarang talenta atau karunia yang Tuhan berikan saya kembangkan sekarang ini menjadi 3 gereja. Tuhan mau karunia itu kita harus kembangkan. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita punya talenta. Tuhan berikan kita karunia. Mari kita kembangkan karunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita diberikan karunia atau talenta musik, multimedia, berkhotbah, ya, ataupun bersaksi. Ada juga Tuhan kasih talenta untuk berkorban, memberi, ya. Ada juga orang yang Tuhan kasih talenta untuk berdoa. Gunakan talenta dan karunia Tuhan yang Tuhan berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kembangkan itu. Biar itu semua boleh berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdampak buat banyak orang. Berdampak buat gereja. Saudara, temukan juga karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Temukan talenta apa yang Tuhan berikan kepadamu. Ya. Haleluya. Tujuannya apa? Tuhan memberikan talenta itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pertandingan iman, gunakan talenta yang Tuhan berikan. Kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, pria yang mengakhiri pertandingan iman yang baik, kita tetap setia. Wahyu katakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Setia sampai akhir. Bukan setia sampai 30 tahun kita beriman kepada Kristus. Tapi Alkitab katakan setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, kita tetap setia. Saudara, kita tetap setia walaupun apa yang kita inginkan mungkin tidak tercapai. Ya, mungkin yang kita dambakan kita tidak dapatkan. Kita kecewa. Saya mau beritahukan kepada kita hari ini supaya kita tidak boleh kecewa kepada Tuhan. Kalau kita berusaha untuk dapatkan sesuatu, berdoa tapi Tuhan belum jawab, saudaraku, tetaplah setia ikut Tuhan. Tetaplah setia, walaupun yang saudara impikan, cita-citakan, gumulkan, saudara tidak dapatkan, tetaplah setia. Haleluya, haleluya. Saudaraku, saya akhiri dengan satu kisah nyata tentang Derek Redmond. Dia adalah pelari 400 meter asal Inggris. Beberapa tahun yang lalu pada Olimpiade beberapa tahun yang lalu di Barcelona, Inggris mengirim dia dengan harapan tahun 1992 itu negaranya akan membawa pulang emas karena yang dikirim orang yang hebat. Saudaraku, ketika pertandingan lari 400
itu mulai, ya, awalnya berjalan dengan baik. Awalnya berjalan dengan baik. Ketika Derek dia start berjalan dengan baik. Ya, tapi tiba-tiba di 225 meter Derek ia mengalami cedera lutut. Dan ia merasa kesakitan pada saat itu. Dan pada waktu itu dia berjalan pincang dan akhirnya ia jatuh ya ke tanah. Ayahnya ada di tribun. Tanpa berpikir panjang, ayahnya turun ke tribun ke bawah lalu mendekati anaknya Derek. Ya, dia lihat anaknya yang jatuh, dia angkat, dia tolong anaknya, dan dia lihat anaknya menangis. Dia meratapi kegagalannya. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingannya. Saudara, bapaknya menolong dia berjalan tertatih-tatih. Beberapa meter lagi sebelum finish, ayahnya membiarkan anaknya menyelesaikan pertandingan. Saudara, Derek tidak menang dalam perlombaan lari 400 meter di Olimpiade Barcelona. Tapi Derek bisa menyelesaikan pertandingan sampai ke finish. Saudara, di dalam pertandingan iman, kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Ada Roh Kudus yang bersama-sama kita untuk menolong dalam perjalanan hidup kita menuju ke surga. Ada banyak persoalan, ada banyak rintangan. Saya percaya, saudara, ketika kita setia, Tuhan akan menolong. Tuhan akan kirimkan Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir. Haleluya. Mari kita setia ikut Tuhan. Kapan? Sekarang saya memberitahukan. Mari kita iring Tuhan setia sampai akhir. Karena hanya orang-orang yang setia, hanya pria-pria yang setia sampai akhir, mereka akan dapat penghargaan. Mereka akan mendapatkan mahkota. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang kami sudah dengar pagi ini berbicara tentang teladan Paulus kepada kami, di mana dia telah memelihara imannya, mengakhiri pertandingan iman yang baik. Dan Bapak hamba berdoa agar supaya kami juga di dalam mengarungi dunia ini, kami pria-pria, kami anak-anak Tuhan, kalau ada ibu-ibu, anak-anak, biar kami dapat mengakhiri pertandingan iman yang baik. Biarlah kami mau setia sampai akhir. Karena hanya orang yang setia sampai akhir yang mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, yang berbahagialah kami mendengarkan firman, sekaligus kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan, tapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan melalui persembahan kami. Biar bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita. Haleluya. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan Saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati